Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu dengan saya Kang Jenggo di channel Tenggarnesia. Kali ini kita melanjutkan kembali kupasan kita tentang Semar. Yang kali ini bahas adalah tentang petilasan-petilasan Semar yang tersebar di berbagai wilayah. Sedulurku, sebelumnya saya ingatkan bagi panjenengan yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe, memberikan like juga, memberikan komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjenengan miliki. Sedulurku, tidak sedikit yang beranggapan Semar hanyalah sebagai tokoh fiktif yang digarap sebagai sarana humor dan alat dakwah oleh pujangga dari para wali. Namun tidak sedikit juga yang mempercayai Semar sebagai sosok nyata yang ada di tanah Jawa. Bagi kaum pelaku spiritual yang mempercayai keberadaan Semar sebagai sosok yang nyata, didukung keberadaan petilasan-petilasan Semar, bahkan tidak sedikit yang memanfaatkan petilasan-petilasan tersebut sebagai tempat ritual untuk memohon petunjuk kepada Sang Yang Langgeng. Petilasan-petilasan Semar ini diyakini oleh masyarakat merupakan sebuah lokasi yang pernah disinggahi untuk bertapa. Bahkan ada yang mengakui sempat bersemayam tokoh Punokawan di pewayangan ini di lokasi tersebut. Petilasan-petilasan Semar menyebar pada berbagai daerah di Jawa, baik itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Jawa Barat. Petilasan Semar yang pertama adalah di Klampis Ireng, Ponorogo. Tidak jauh dari alun-alun kota Ponorogo, tidak kurang dari 1 kilometer, ada suatu lokasi persawahan yang diyakini merupakan petilasan Semar. Entah secara kebetulan atau bagaimana, nama tempat itu adalah Klampis Ireng. Kita tahu bahwa Semar dalam melakukan pewayangan menjadi lurah atau kepala desa di Klampis Ireng, atau disebut juga dengan Karang Kadempel. Di lokasi ini ada patung Semar dan juga gambar yang ditempelkan pada sebuah pohon. Barangkali maksudnya adalah sebuah pengakuan bahwa Eyang Semar atau Ismoyo secara gaibnya merupakan penguasa di Klampis Ireng. Para pelaku spiritual, baik itu dari dalam maupun dari luar Ponorogo, memanfaatkan Klampis Ireng sebagai tempat untuk laku tirakat. Para pelaku spiritual secara batin meyakini bahwa Eyang Semar sering berada di tempat tersebut. Bahkan ada yang cerita, para dahyang dari berbagai wilayah sering mengadakan pertemuan di Klampis Ireng. Tidak sedikit yang menceritakan bahwa dalam musyawarah para danyang tersebut, Kanjeng Ratu Kidul juga hadir untuk bermusyawarah. Selanjutnya, petilasan Semar berada di Candi Pradah Sidoarjo. Samarasanta artinya adalah kasih suci. Ini adalah nama lain dari Eyang Semar. Selain Samarasanta, nama lain dari Semar adalah Janabadra.
Karena itu lantas ada sebagian kalangan yang menyebut Semar adalah Biku Janabhadra, seorang biku yang membantu menerjemahkan Putra Mahaparinirvana dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina oleh Biku Huineng dari Tiongkok. Candi Prada didirikan oleh Empu Barada yang merupakan tokoh Mahayogi Buddhisme Tantra asal Jawa. Candi Prada dibangun oleh Empu untuk menghormati Biku Janabhadra dari Kalingga yang telah mencapai pencerahan. Selain itu, Candi Prada didirikan untuk menahan kekuatan alam yang berpotensi membunuh manusia. Petilasan Semar selanjutnya ada di Wonosobo, ada Candi Semar. Candi Semar berada di kawasan wisata Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad 8. Candi Semar berdiri bersama candi yang lain. Yang membedakan Candi Semar berdinah persegi panjang, sedangkan candi lainnya berdinah bujur sangkar. Nama-nama candi yang berdampingan dengan Candi Semar semuanya diambil nama dari pewayangan, yakni Candi Harjuno, Candi Puntodewo, Candi Bimo, Candi Sambadra, Candi Srikandi, Candi Dwarawati, Candi Gathotkaca. Penamaan candi-candi di kawasan wisata ini diberikan oleh masyarakat setempat. Candi-candi tersebut sesungguhnya merupakan sebuah bangunan candi beraliran Siwa. Selanjutnya di Wonosobo ada Gua Semar. Selain berdiri candi yang disebut dengan Candi Semar di Wonosobo, juga ada sebuah gua yang bernama Gua Semar. Gua Semar ini menjadi objek wisata yang tak jauh dari Telaga Warna di Dieng, Kecamatan Gejajar. Dinamakan Gua Semar karena masyarakat beranggapan bahwa Eyang Semar bertapa abadi di gua tersebut. Di sebelahnya terdapat 2 buah gua lagi, yakni Gua Jaran dan Gua Sumur. Gua Semar memiliki panjang sekitar 4 meter dengan dinding batu. Eyang Semar yang dianggap masyarakat sebagai pelindung tanah Jawa disimbolkan dengan didirikan sebuah arca Semar. Hingga saat ini tidak sedikit masyarakat yang datang ke gua tersebut untuk ritual dan bermeditasi. Di Pati ada Gua Wareh. Gua Wareh merupakan sebuah gua kecil yang panjangnya tidak lebih dari 200 meter. Gua tersebut berada di Pegunungan Kapur Utara, Desa Kedu Mulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mitos yang melekat kuat pada masyarakat sekitar, Eyang Semar sempat mampir dan bertapa di Gua Wareh. Mitos yang beredar bersumber dari cerita tutur yang turun-temurun. Hingga kini banyak pengunjung atau wisatawan datang ke Gua Wareh untuk bermeditasi dan melakukan ritual, termasuk mandi dan mengambil air dari gua dengan keyakinan mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Petilasan Semar selanjutnya berada di Cilacap, yakni di Gunung Srandil. Di Desa Glempeng Pasir, di Desa Glempeng Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Situs yang berkaitan dengan Semar ini di kawasan pertapaan Gunung Srandil, berbentuk makam yang dibagi dari dua bagian, yakni bagian bawah dengan 5 makam dan yang berada di puncak ada 2 makam. 5 makam yang berada di bagian bawah adalah makam Eyang Sukma Sejati atau yang disebut dengan Sukmo Sejati Kunci Saridana Sari. Yang kedua makam dari Gusti Agung Murahidi. Yang ketiga makam Nini Dewi Tunjung Sekar Sari, pendamping atau istri Eyang Semar. Yang keempat makam Eyang Semar yang juga disebut dengan Kaki Tunggul Sabdo Jati Doyo Amongrogo. Makam ini bersebelahan dengan makam Nini Dewi Tunjung Sari. 5 petilasan Eyang Dampu Awang atau Sampokong yang bergelar Sunan Kuning. Sedang yang berada di puncak Gunung Srandil ada 2 makam, yaitu makam Eyang Langlang Buana, diyakini sebagai titisan Dewa Wisnu yang masih erat kaitannya dengan kerajaan Pajajaran. Yang kedua, makam dari Mayangkoro atau Hanuman. Beliau dianggap sebagai tokoh gaib yang mendampingi Eyang Langlang Buana. Salah satu acara khas yang ada di Gunung Srandil dan berkaitan erat dengan keberadaan Eyang Semar adalah acara Rawuhan Kaki Semar. Acara yang digelar tiap tanggal 1 Suro ini diyakini bahwa Kaki Semar rawuh dan merasuk pada raga salah seorang peserta acara. Setelah Kaki Semar rawuh, ia akan memberikan beberapa petuah penting. Petilasan Semar selanjutnya berada di Magelang, di Gunung Tidar. Di Gunung Tidar ini terdapat 3 buah makam, yaitu makam Syekh Subakir, salah seorang tokoh penyebar agama Islam di Jawa, dan berhasil menaklukkan para jin. Yang kedua, makam Kiai Sepanjang, yang merupakan tombak pusaka milik Syekh Subakir. Dengan tombak inilah beliau berhasil menaklukkan para jin di tanah Jawa. Yang ketiga, makam Kiai Semar. Makam ini berbentuk kerucut tumpeng dengan warna kuning yang dikelilingi aksara Jawa. Sedulurku yang berbahagia, kiranya cukup demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan petilasan-petilasan Semar yang tersebar di wilayah Jawa. Ada kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Triring ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.